tapi di kasus ini kok, kasus kosmetik ini kok justru si Nikita yang jadi korban begitu. Nah memang ada uang, tapi kan nggak mungkin kalau nggak ada asap sama apinya kan. Nah, berarti ada yang tidak beres di kosmetiknya itu. Nah yang saya dengar itu tadi merkurinya itu besar gitu. Kita lihat aja, kan itu kan tidak seperti makan cabai. Nanti sudah 2 tahun atau 1 tahun kelihatan deh, muka umur 40 tahun jadi 80 tahun, jadi nenek lampir. Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan mengangkat masalah perseteruan nih antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Nah, tapinya guys, Nikita sudah ditahan ya selama kurang lebih 40 hari. Nah, seperti apa perseteruannya? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Cuma laporan polisi gampil guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer saya jualan live 1 miliar. Dokter flexing rumah. Kalau ente Atta Halilintar, Haji Andre nggak apa-apa flexing rumah. Raffi Ahmad lu nggak apa-apa flexing rumah. Dokter flexing rumah. Terus lu beli produknya. Dari mana bangun rumah tersebut? Ini gua nggak bilang 1-2 dokter ya, semua dokter yang seperti itu. Kenapa? Gua sedih. Gua kenal dokter-dokter yang memang betul-betul dokter. Dokter Gunawan itu nggak flexing rumah. Dia jual rumah, bangsat. Dia jual rumah buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Dia jual rumah. Dia jual mobil buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Itu dokter. RG gimana, Reza gimananya sayang, itu rahasia dokter, bakal ada sesuatu nanti gebrakan. Pokoknya nanti bikin geger lagi sayang. Tungguin aja. Cuman Reza dokter suruh bilang dokter pemeras, ngomong dong Reza. Nggak berani guys, kenapa nggak berani? Kan suami kamu yang nemuin dokter, ya kan, bolak-balik. Tapi yang dikeluarin seolah-olah dokter meras kamu gitu. Kamu yang ngotot nemuin gitu. Terus kalian pikir aja guys, kok mau dia ngasih 20M dalam 2 hari? Berarti kejahatan apa nih kira-kira yang berusaha ditutupin? Kebohongan apa yang berusaha dia tutupin? Tapi dokter nggak mau. Nah ya, akhirnya dia tantrum. Guys, tadi kita sudah lihat ya pernyataan dari Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier, kemudian Doktif juga nih guys. Dan ternyata Doktif ini juga mengalami sengketa nih dengan Dr. Reza Gladys. Angkanya lebih besar dari Nikita Mirzani, yaitu 20 miliar guys. Nah, tapi guys gitu ya, sekarang sepertinya bola bergulir terbalik nih guys. Ya, beberapa advokat gitu seperti Sunan Kalijaga, Hotman Paris Hutapea, Muara Kartasi Matupang, dan beberapa gitu ya, beberapa advokat-advokat lainnya gitu ya, mulai berbalik arah nih mendukung Nikita Mirzani guys. Ya, langsung saja nih kita panggilkan Muara Kartasi Matupang selaku narasumber kita nih guys. Ya, Bang Muara Karta, kenapa nih ya Reza Gladys belum ditetapkan sebagai tersangka, padahal bukti-buktinya sudah sangat banyak nih guys. Ya, Gini, makanya saya tempo hari kan juga mengomentari, kok Nikita Mirzani itu bisa ditahan berdasarkan laporannya si RG dengan katanya pemerasan. Nah, uang udah diterima 2 miliar, yang 2 miliar lagi mau ditransfer. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dan pertanyaan saya sebagai praktisi hukum,
kok mau Reza Gladys itu diperas? Kalau ini pemerasan ya, dengan uang 4M tapi baru dibayarkan 2M. Berarti yang tidak beres ini CRG dong. Kok sampai berani Nikita minta uang sebegitu besar? Dan uang itu katanya sempat entah untuk properti dibeli, entah apa, saya nggak ngerti ya, sampai masuk tindak pidana pencucian uang. Nah ini kan jadi bertanya kita, ini uang negara atau uang pribadi atau uang apa? Nah jadi yang jadi persoalan, ada apa di kosmetiknya RG ini? Nah ini kan yang memang kita mesti tahu, karena yang saya dengar itu ada merkurinya. Apa itu yang dijadikan bahan oleh Nikita untuk memeras sehingga dilaporkan oleh RG, tetapi RG sudah bayar gitu. Nah ini kan jadi kayaknya berat sebelah ya. Secara hukum saya melihat kok tidak ada keadilan untuk Nikita ya, apalagi dia sudah ditahan itu 2 kali perpanjangan ya. Sedangkan RG masih tetap santai ya, apalagi dokter siapa itu? Oke. Dokter Oki juga yang katanya dijadikan saksi tapi nggak memberikan kesaksian yang sebagaimana mestinya. Nah ini perlu, merkurinya itu mesti kita dalamin. Penyidik ini kan penyidik harusnya. Jangan jadi ada apa-apa. Ini Pak Kapolda pun mesti tahu nih. Jangan anak buah main Pak Kapolda nggak tahu nih. Ini apa yang terjadi nih? Kok bisa sini? Di kita ini banyak bantuan juga. Tempo hari kasusnya si Rizik itu, ini kita yang termasuk yang melawan si Rizik. Nah kok nggak ada tepo seleronya. Nah tempo hari kan memang sini kita juga memang nggak bisa dipegang buntutnya ya, tapi kan di satu sisi juga dia bisa diharapkan gitu. Berjasa lah Bang buat negara. Ada jasanya lah tempo hari, memberikan dukungan untuk bagaimana membongkar Habib Rizik dari permainannya. Nah, tapi di kasus ini kok, kasus kosmetik ini kok justru sini kita yang jadi korban begitu. Nah, memang ada uang, tapi kan nggak mungkin kalau nggak ada asap sama apinya kan. Nah, berarti kan ada yang tidak beres di kosmetiknya itu. Nah, yang saya dengar itu tadi, merkurinya itu besar gitu. Kita lihat aja, kan itu kan tidak seperti makan cabai. Nanti sudah 2 tahun atau 1 tahun kelihatan deh, muka umur 40 tahun jadi 80 tahun, jadi nenek lampir. Bang. Nah, saya pikir itu yang perlu didalami ya oleh penyidik ya. Bang, kalau kita mengikuti kasusnya Nikita Mirzani nih Bang, yang saat ini sedang ditahan Bang gitu ya, itu kan komunikasinya bukan langsung kepada Nikita Mirzani nih Bang. Jadi komunikasinya Reza Gladys itu dengan Ismail Bang, gitu ya. Kok Nikita Mirzani bisa keseret-seret nih Bang? Ini aspek hukumnya seperti apa nih Bang? Ini katanya yang ngambil uangnya, ya tapi yang bicara tekan menekan ini Nikita. Ya saya pikir Ismail juga terlibat, walaupun hanya ngambil ya. Nah tapi bukan itunya, kita bukan lihat uangnya itu. Ada apa di kosmetik ini dan ada apa RG kok sampai tidak ditahan? Itu aja soalnya, ya. Nah, kenapa sih ini kita berani memeras? Karena ada sesuatu di dalam kosmetik itu. Nah, akhirnya ada deal. Udah, lu bayar ke gua tidak akan bongkar ini, kata Nikita. Nah, yang Nikita tidak mau membongkarnya. Tapi karena ini untuk konsumen, untuk masyarakat, penyidik yang mesti bongkar, bawa ke lab, buka. Berbahaya nggak ini untuk masyarakat, khususnya kaum hawa. Nah inilah yang kita lihat memang kayak berat sebelah. Saya terus terang, saya bilang berat sebelah. Jadi mesti fair ya. Apa yang ada di kosmetik, penyidik mesti publish, kasih tahu ke publik. Kenapa Nikita, kita tahu dia memeras. Kenapa RG nggak ditahan ya, tidak dijadikan tersangka, ada apa? Padahal Nikita sudah menekan dia dan ada deal supaya Nikita tidak ngomong kemana-mana. Tapi dia tidak ngomong kemana-mana, justru RG selamat, tapi uangnya pindah ke kantongnya Nikita. Bang,
ini kan masalah skincare Bang, ya kan? Sebelum skincare itu Bang, bisa diedarkan ke pasaran Bang, dan diterima oleh konsumen Bang, itu kan melalui tahapan-tahapannya Bang, gitu ya kan? Nah, dalam hal ini salah satunya gitu loh Bang, yang berperan kan adalah Dinas Kesehatan Bang. Dalam hal ini BPOM nih Bang, Badan POM gitu ya. Nah, gimana nih Badan POM nih? Ya kan? Apakah sudah mengujinya Bang? Ataukah memang produk ini belum melalui Badan POM nih Bang? Gimana menurut pendapat Abang? Bukan hanya BPOM aja, Senayan pun diem, nggak ada yang komentarin, kasihan lah. Ini kita juga kan, biar bagaimana juga kan public figure ya. Nah ini nggak ada yang komentar, soal BPOM itu yang sebenarnya berperan, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini BPOM-nya, Badan POM. Tapi nggak ada cerita bagaimana, semua bungkam. Kenapa? Karena ada uang silumannya. Ini kan semua udah sindikat. Ya, banyak mafia di setiap dagangan. Ya, banyak mafia di setiap sesi untuk cari keuntungan. Jadi udah, memang negara ini udah kebanyakan mafianya. Itulah kalau mafia mau dibongkar, ya dari tindak pidana korupsinya itu. Semua dikorupsi, nggak ada dioplos. Jangan-jangan kosmetiknya dioplos juga nih. Ya udah dioplos, kan ada merkurinya. Bang, kita kembali ke Nikita Mirzani nih Bang. Ya kan dia sempat menjadi tahanan Polda Bang. Itu selama 20 hari Bang. Kemudian diperpanjang lagi Bang menjadi 40 hari Bang. Dan sebentar lagi akan lewat nih Bang 40 harinya gitu loh Bang. Nah, urgensinya apa sih Bang gitu ya? Sampai 2 kali perpanjangan masa penahanan Bang. Gimana menurut pandangan Abang? Jadi tahanan pertama itu 20 hari ke depan, diperpanjang lagi 20 hari ke depan, ya. Dan diperpanjang lagi bisa kalau itu memang kejaksaan masih belum lengkap P21-nya, maka pasti kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, meminta untuk dilengkapi, baru bisa P21. Nah, ini kan masih dalam proses penyidikan. Sepertinya masih ada yang belum tuntas, makanya diperpanjang lagi. Kalau Nikita mau keluar, saya pikir penangguhan penahanan, tidak ada misalnya bebas demi hukum, karena dia sudah hampir 40 hari di dalam. Nah, jadi untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, mungkin ini dia ditangguhkan dulu sampai ini nanti naik ke kejaksaan, sampai ke persidangan. Nah, ini mesti di persidangan karena udah terlalu lama Nikita di dalam. Ini kan banyak nih yang netizen pun bukan bertanya ada apa, kenapa, seperti apa. Nah itu saya jelaskan netizen, kita juga minta supaya RG diperiksa, ya, dan dipublish supaya kita tahu, supaya kita nggak juga memakai kosmetiknya, gitu. Bang, seperti kita tahu nih Bang, profesi apapun ya, terutama seorang dokter nih Bang, itu kan terikat sumpah jabatan gitu lah. Dalam hal ini kan sumpah seorang dokter gitu ya. Dan salah satu klausulnya itu kan tidak boleh menjual obat gitu loh Bang. Tapi kan banyak nih Bang yang dokter-dokter bekerja sama dengan sales-sales obat nih Bang ya, agar obatnya laku dijual gitu loh, dan mendapatkan kompensasi Bang dari hasil penjualannya gitu loh. Gimana nih menurut pandangan Abang? Itulah makanya farmasi itu juga sebenarnya tidak boleh menawarkan obat melalui dokter-dokter pribadi. Jadi ini kan banyak kecenderungan dokter pribadi memakai obat yang produksinya farmasi mana. Ini makanya banyak obat-obat di luar yang farmasinya berbeda-beda ya, bermacam-macam ya. Misalnya obat panas itu bisa lebih dari 20 macam ya. Dan kalau salah beli, panasnya pasti nggak turun-turun ya, malah bisa orang kolaps ya, bisa pingsan. Jadi memang Badan POM inilah belum, kita lihat belum bekerja maksimal ya, masih bebas. Saya lihat detailment ya, datang ke dokter-dokter itu menawarkan obat dari produknya. Nah ini yang mesti memang pihak Badan POM didampingi kepolisian mesti turun, untuk jangan sampai nanti udah masyarakat kena jadi korban baru ribut, baru menyelidiki. Nah ini yang selama ini kan itu yang memang kita selalu tertinggal dari negara luar ya.
karena tidak ada pengawasan yang ketat. Jangan-jangan pengawasnya juga main dengan para agen-agen obat itu. Untuk dokter-dokter yang nakal nih Bang, yang bekerja sama dengan farmasi tertentu nih Bang, untuk menjual obatnya Bang, itu kan merugikan konsumen Bang. Ya, sanksinya apa nih Bang? Selain mendapatkan kode etik, nah, sanksi kode etik nih Bang. Dan kalau dari aspek hukumnya seperti apa nih Bang? Kalau obat itu digunakan ke pasien dan salah obat, ini kan malpraktek. Dokternya bisa dituntut, bisa dicabut izinnya. Nah, kan kita kan nggak kepengen seperti itu. Rakyat yang sakit itu benar-benar diobatin sebagaimana mestinya gitu. Jangan obat yang jadi uji coba. Ini banyak obat ini diuji lagi, obat ini diuji. Kalau kita berobat di Indonesia bisa 12 macam obatnya. Begitu kita berangkat ke Singapura atau ke Penang, dibuang semua. Hanya satu obat yang diberikan. Berarti kan banyak yang titipan detailment, titipan dari farmasi. Nah inilah yang tugas Badan POM. Saya terus terang, Badan POM ini nggak beres. Ya, harus memang didampingi terus oleh pihak kepolisian supaya jadi jangan nanti sesudah rame baru sibuk mengusut ke sana ke sini. Saya pikir itu intinya. Badan POM mesti membenahi apalagi terkait dengan kosmetiknya RG ini. Publish supaya masyarakat pun tahu. Saya pikir itu anunya. Oke? Oke.